Shalom. Shalom teman-teman, selamat beribadah di TYC Online Service USGF Pekanbaru. Dan kami juga mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung buat teman-teman yang baru pertama kali mengikuti ibadah TYC Online Service USGF Pekanbaru. Teman-teman, kita juga di sini nggak sendirian loh. Kita punya kelompok-kelompok kecil yang namanya iCare. Buat teman-teman yang ingin bergabung atau rindu bergabung, bisa hubungi Saudari Blesa dengan nomor di bawah ini. Nah, setiap hari Jumat, TYC Pekanbaru mengadakan ibadah gabungan secara online melalui aplikasi Zoom. Nah, kami mengharapkan buat teman-teman untuk bergabung pada TYC Zoompah setiap hari Jumat jam 7 malam. Kita juga mau ingetin teman-teman nih, kita juga ada Super Sunday untuk sementara secara online melalui channel YouTube IFCF Pekanbaru setiap jam 10 pagi. Nah, buat teman-teman yang ingin memberikan persembahan, bisa memberikan secara langsung kepada iCare leadernya masing-masing. Atau bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan, bisa melakukan secara online melalui nomor rekening di bawah ini. Nah, ini info yang paling penting nih teman-teman. Teman-teman juga harus jaga kondisi dengan cara makan makanan yang bergizi, tidur yang secukupnya, dan rajin berolahraga. Nah, kita punya info paling penting kali ini, Clara. Kita mau mengucapkan Happy Anniversary buat TYC Pekanbaru. Harapannya semoga pelayanannya semakin diberkati dan tangan Tuhan boleh bekerja di dalamnya. Demikian TYC update bulan ini. Selamat beribadah dan God bless you. Shalom semuanya. Kita percaya Tuhan Yesus menyertai kita. Tuhan Yesus memberikan kasih karunia buat kita, dan kita akan merayakan penyertaan Tuhan untuk TYC Pekanbaru. Dari tahun ke tahun Tuhan selalu menyertai kita. Kita percaya Tuhan akan selalu ada buat setiap kita dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sebelum beribadah, mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan selalu menyertai kami. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak akan pernah berubah Tuhan. Tuhan selalu setia untuk setiap kami. Dan kami percaya TYC ini Tuhan Yesus Pekanbaru ini Tuhan semakin maju, semakin unity, semakin satu hati kami untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita bersyukur, hati kita percaya untuk Tuhan Yesus kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu
bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Dari manakah pertolongan saat ku hilang harapan? Namun selalu Dia bekerja, walau ku belum melihat. Tenanglah, Dia telah menanti. Sekalipun musim-musim terus berganti, bersabarlah, jangan menyerah. Sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku. Dia memegang seluruh hidupku. Ku percaya Dia Allah yang setia. Terima kasih. Terus percaya dan berserah. Imanku takkan goyah, karena firman-Nya berkata, Dia takkan pernah tinggalkan. Tenanglah, Dia telah menanti. Sekalipun musim-musim terus berganti, bersabarlah, jangan menyerah. Sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku. Dia memegang seluruh hidupku. Ku percaya Dia Allah yang setia. Sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku. Dia memegang seluruh hidupku. Ku percaya Dia Allah yang setia. Kau setia Tuhan, Engkau setia.
Shalom semua, teman-teman IFGF Tiwasi Pekanbaru, dimanapun kita berada ya. Hari ini kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah live streaming, di mana kita memperingati anniversary hari jadi Tiwasi Pekanbaru. Kita sama-sama akan merayakan kebaikan Tuhan ya. Dari tahun ke tahun Tuhan menyertai pelayanan kita, sampai dengan hari ini kita melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Di tengah pandemi ini juga ya, teman-teman di rumah yang ada di tempat ini, saya percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, yang kuasanya tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Saya percaya bahwa dimanapun kita berada hari ini kita akan menerima berkat Tuhan yang sama. Dan sesuai dengan tema kita 2 bulan ini, bulan Juli dan Agustus, yaitu Leading Inside Out, di mana kita diajar bagaimana kita bisa memimpin dari dalam keluar ya. Ingat, leading inside out, memimpin dari dalam keluar. Artinya bahwa sebagai seorang anak-anak Tuhan yang memimpin, kita harus dibaharui dari dalam diri kita dulu. Ya, sehingga ketika kita sudah dibaharui dari dalam, itu akan bisa memancar keluar. Ya, dan hari ini tema yang saya angkat adalah mengenai servanthood, hati hamba. Saya percaya bahwa siapapun kita, ya, kita dipilih Tuhan untuk memimpin. Dan saya percaya bahwa orang yang memimpin adalah orang yang lebih dulu dipimpin. Orang yang memimpin adalah orang yang punya hati hamba. Orang yang memimpin di dalam kebenaran, di dalam pelayanan adalah mereka yang memiliki hati hamba. Ya, saya percaya bahwa hati hamba ini merupakan salah satu komponen yang paling penting yang harus kita miliki. Kalau di dunia berbicara soal memimpin, itu seperti segitiga, piramida katanya. Bahwa semakin ke atas itu semakin sedikit, semakin lancip. Artinya orang akan memimpin dengan dirinya sendiri, akan memimpin banyak orang. Dia akan membawahi banyak orang. Tetapi kalau di dalam kepemimpinan Kristen, saya percaya itu seperti segitiga terbalik. Seperti piramid terbalik. Karena kita bicara soal tanggung jawab ya. Semakin kita punya posisi yang tinggi, sebenarnya semakin kita harus punya hati yang hamba. Semakin kita punya hati yang rendah hati. Ya, bukan semena-mena, saya percaya itu. Dan hari ini kita akan belajar mengenai servanthood ini. Dari apa yang saya pribadi renungkan dan dari pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya, setidaknya ada 3 hal poin yang harus kita miliki sebagai orang yang ingin memiliki hati hamba ini. Bagaimana caranya supaya kita punya hati seperti seorang hamba yang siap Tuhan utus kemanapun Tuhan mau. Kita bisa mengerti isi hati Tuhan dan mengerjakan apa yang Tuhan percayakan di dalam setiap kehidupan kita. Hal pertama yang harus dimiliki sebagai orang yang memiliki hati hamba adalah ready or not. Yaitu berbicara soal kesiapan. Seorang hamba itu memiliki kesiapan. Ya, siap untuk apa? Mari kita sama-sama bahas. Kalau di dalam KBBI, ya, Kamus Bahasa Indonesia dikatakan apa itu siap, apa itu ready, ya. Siap adalah yang pertama, sudah disediakan. Artinya tinggal dipakai, tinggal digunakan, atau tinggal dinikmati. Contoh, kalau saudara mau makan di restoran, ya kan, para penyajinya itu, para waiters akan menyajikan makanan di atas meja.
Kemudian dia akan berkata, Pak, makanannya sudah siap. Artinya apa? Kita makanannya sudah tersedia. Karena sudah disediakan. Kita hanya tinggal menikmati makanan tersebut. Atau bagi anak-anak sekolah mungkin yang masih SD yang belum bisa menyiapkan bajunya, orang tuanya akan menyiapkan bajunya. Sehingga apa? Anak-anaknya kalau mau sekolah hanya tinggal menggunakan pakaian atau seragam yang sudah disediakan oleh orang tuanya. Jadi itu ya, yang pertama tentang siap itu adalah berbicara soal sudah disediakan. Ya, kita tinggal hanya memakai atau menggunakannya. Itu yang pertama, siap. Yang kedua, arti siap adalah sudah bersedia untuk melakukan sesuatu. Jadi siap dalam artian kedua adalah ketika kita sudah bersedia untuk melakukan sesuatu. Contoh, suatu ketika mungkin teman-teman semua pernah dipercayakan sesuatu ya. Contoh, Ruben, kamu siap nggak untuk menjadi ketua kelas? Ditanya nih tentang kesiapannya untuk menjadi ketua kelas. Kemudian Ruben akan menjawab, saya siap. Artinya apa? Ruben bersedia untuk menjadi ketua kelas. Ya. Jadi kesiapan itu juga berbicara soal kebersediaan, kemauan kita untuk melakukan sesuatu. Dalam olahraga, kata siap ini bukan kata yang sembarangan. Dalam olahraga, kata siap ini penuh makna dan penuh arti yang luar biasa. Saya suka Paulus yang selalu mengibaratkan pertandingan itu, pertandingan hidup kita ini ya. Hidup kita ini sama seperti pertandingan di dalam olahraga, di dalam berlari katanya. Paulus mengatakan demikian. Karena Paulus tahu betul ketika kita mau berlomba, ketika kita mau berlari, sebelum kita berlari kita harus siap. Bukan siap untuk berlari, tapi kita siap, sedia. Kita sudah bersedia untuk lari, kita sudah menyediakan segala sesuatunya, artinya kita sudah latihan. Kita sudah menyiapkan segala sesuatunya. Baru-baru ini kita lagi nonton Olimpiade ya. Olimpiade itu 4 tahun sekali. Dan bayangkan, lari 100 meter itu paling cuma berapa detik. Tapi atlet-atlet yang mengikuti lari 100 meter itu persiapannya 4 tahun. Ketika juri bilang bersedia, siap, mulai, akhirnya dia lari. Jadi kesiapan itu penuh makna yang luar biasa. Mari kita buka Kisah Para Rasul yang ke-9. Kisah Para Rasul yang ke-9. Ketika Tuhan memanggil Paulus atau Saulus sebelum dia bertobat. Ya. Waktu saya singkat cerita ya, teman-teman boleh baca nanti di rumah setelah ibadah ini selesai. Ketika Paulus mau memusnahkan atau membunuh orang-orang percaya, dia mau pergi ke Damsyik. Dan pada saat itu dia bertemu dengan Yesus secara pribadi. Akhirnya ketika dia melihat Yesus ya dengan terang cahaya Tuhan yang luar biasa, akhirnya Saulus rebah ke tanah. Kemudian Tuhan ngomong sama dia, Saulus, Saulus, di ayat yang keempat, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Akhirnya Tuhan memanggil Paulus. Ya, sejak saat itu, ya, Paulus bertobat dan percaya kepada Tuhan. Padahal sebelumnya dia adalah orang yang menganiaya orang Kristen. Ketika si Saulus bertobat dan dia menjadi bilangan di dalam rasul-rasul, dia bergabung dengan para rasul, banyak yang gak percaya, loh ini orang pembunuh, kenapa dia harus bergabung dengan kami? Bahkan kalau kita baca di ayat 13, Ananias mengatakan gini, Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Ananias gak terima ketika Tuhan suruh dia untuk berdoa buat Saulus. Karena Ananias melihat, ini orang pendosa, ini orang pembunuh. Kok Tuhan pakai sih dia menjadi rasul?
Kok Tuhan panggil sih dia? Tetapi firman Tuhan di ayat ke-15 mengatakan, orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa serta raja-raja dan orang-orang Israel. Tuhan katakan, aku yang milih orang ini. Ya. Bayangkan, kalau kita secara manusiawi melihat si Saulus ini diangkat menjadi rasul, kesannya itu nggak adil. Kenapa? Nih orang pembunuh, nih orang berdosa. Sedangkan para rasul pada saat itu menderita bersama-sama dengan Yesus. Mengikut Yesus 3,5 tahun, 12 muridnya. 3,5 tahun ikutin Yesus, ngekorin Yesus kemanapun Yesus pergi. Ya, Tuhan Yesus diejek, mereka juga diejek. Tetapi Paulus, gitu dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, hanya dalam sekejap ya. Sekejap maksudnya hanya dalam mungkin kejadiannya hanya beberapa menit ketika dia melihat Yesus. Percakapannya juga singkat. Tetapi sejak saat itu Tuhan bilang, ini orang kupilih untuk menjadi rasulku, untuk memberitakan kabar baik. Seakan-akan enggak ini ya, enggak adil. Tetapi kalau kita belajar mengenai siapa Paulus, kita ngerti bahwa Paulus ini sebenarnya adalah orang yang siap. Siap apa? Siap untuk dipakai. Kalau kita baca kisah si Saulus ya atau Paulus, dia itu pertama adalah anak muda yang luar biasa cerdas. Dikatakan bahwa dia paling cerdas di antara orang-orang seusia dia. Saulus itu dari mudanya dia belajar. Dari mudanya dia merenungkan. Dia juga dikatakan sebagai ahli Taurat, orang yang belajar Taurat, orang yang belajar filsafat. Jadi Paulus ini adalah orang yang terpelajar. Ya. Dia Tuhan pakai, ada purpose-nya, ada tujuannya Tuhan panggil dia. Paulus ini adalah orang yang siap untuk apa? Untuk memberitakan kabar baik. Amin. Amin. Semua? Amin ya. Kalau kita lihat di dalam kitab Perjanjian Baru, saudara-saudara, teman-teman yang ada di rumah. Siapa sih yang paling banyak nulis kitab di Perjanjian Baru? Paulus. Kalau kita lihat ya di Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, mana sih Injil yang paling detail diceritakan? Lukas. Lukas ini siapa? Murid Paulus. Jadi Paulus ini adalah orang yang siap secara intelektual. Ya. Tuhan mau pakai dia untuk apa? Untuk nulis. Tuhan akan pakai dia untuk apa? Untuk mengajar dengan cakap. Luar biasa, ya. Kita baca di ayat yang ke-22, Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-22. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik. Karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Ini kejadiannya beruntun, enggak lama. Tapi dikatakan di situ, tadinya dia ke Damsyik mau bunuh orang-orang percaya, tapi dia malah berubah di tengah jalan dan dia menyampaikan kabar baik sama orang-orang di Damsyik, dan orang-orang Damsyik kaget. Akhirnya mereka percaya kepada Tuhan, luar biasa. Saulus adalah orang yang siap. Maksudnya apa? Siap dalam kecakapannya. Ya, siap dalam kemampuannya. Ya, karena dia orang yang sudah memberi dirinya sedari muda untuk belajar. Itu yang pertama. Ready or not. Yang kedua, what is in your hand? Apa yang ada di tanganmu?
Nah, poin kedua ini adalah kebalikan dari poin pertama. Artinya ada orang yang emang sudah cakap, dia sudah belajar, hanya tinggal ngalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, mateng, kemudian dia bisa memberitakan kabar baik secara cakap pula kepada orang-orang. Tetapi ada orang yang kelihatannya tidak cakap. Ya, ada orang yang kelihatannya nggak bisa nih orang. Mana mungkin nih orang, ya, dipakai untuk mengajar. Mana mungkin nih orang bisa Tuhan pakai untuk menjadi ahli di dalam kebenaran firman Tuhan. Nggak mungkin nih orang bisa Tuhan pakai untuk memuridkan orang lain. Ya, seperti siapa? Seperti murid-murid Yesus yang berlatar belakang nelayan. Mungkin bagi orang Yahudi pada masa itu, nggak mungkin seorang nelayan bisa menjadi seorang rabi. Nggak mungkin. Keluaran 4 pasal yang pertama sampai ke 4. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Ayat yang kedua, Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Ya, atau dalam bahasa Inggrisnya Tuhan bertanya sama si Musa, what is in your hand, Musa? Apa yang ada di tanganmu, Musa? Lalu Musa menjawab, tongkat Tuhan. Ayat yang ketiga, firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah, dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular sehingga Musa lari meninggalkannya. Nah, ini kebalikan daripada Paulus ya, si Musa ini. Kenapa? Karena secara kecakapan, nih orang gak cakap untuk memimpin bangsa sebesar bangsa Israel. Karena apa? Dikatakan, Tuhan aku ini pendek lidah Tuhan. Artinya nih orang kalau ngomong gemeter di depan umum. Ya. Tetapi Tuhan tanya, Musa, apa yang ada di tanganmu? Musa jawab, tongkat, pakai itu untuk kemuliaan. Jadi kalau misalnya kita hari-hari ini merasa kita nggak layak, kita nggak cakap untuk Tuhan panggil melakukan sesuatu pekerjaan Tuhan, mari kita belajar dari kisah Musa. Pertanyaan yang Tuhan tanya sama Musa, akan Tuhan tanya juga sama teman-teman yang ada di rumah. What is in your hand right now? Apa yang ada di tanganmu sekarang? Apa yang kau miliki? Dalam artian lain Tuhan nanya, yang kau punya apa sekarang? Ketika Tuhan memanggil, hey, Blesa, maukah engkau melayaniku? Aku gak cakap Tuhan. Apa yang bisa kau gunakan? Apa yang kau miliki sekarang dalam hidupmu? Suaraku Tuhan. Pakai itu, kata Tuhan. Ya, jadi Tuhan bisa memakai ya apa aja yang ada pada kita. Pertanyaannya, kita mau atau enggak? Ya, kita bersedia atau enggak Tuhan pakai? Keluaran pasal 3 ayat yang ke-14, firman Tuhan kepada Musa, aku adalah aku. Ini konteksnya Musa waktu Tuhan utus. Musa nanya sama Tuhan, Tuhan, siapa namamu? Kayak mana cara aku memperkenalkanmu ke bangsa-bangsa? Tuhan bilang, aku adalah aku. Tuhan tidak perlu mendeskripsikan siapa dirinya. Karena dia adalah Tuhan. Ketika Tuhan nyuruh kita melakukan sesuatu, Tuhan kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Ya, kita buka 1 Petrus 5 ayat yang ke-10. 1 Petrus 5 ayat yang ke-10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu di dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal. Allah yang memanggil kamu katanya. Sama seperti Allah yang memanggilmu Musa. Dikatakan akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi Tuhan kita ini Tuhan yang bertanggung jawab. Ya, kalaupun hari-hari ini kita nggak cakap, kalaupun hari-hari ini kita rasa-rasanya nggak layak, Tuhan bilang, kalau aku panggil kamu, artinya aku bertanggung jawab atas hidupmu. Aku akan
melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, kata Tuhan. Ya, jadi mari ketika Tuhan panggil kita, jangan pernah ragu. Kata Tuhan, aku adalah aku. Jangan ragukan aku, sebab aku adalah Tuhan. Semua kita Tuhan panggil, ya, tanpa terkecuali. Semua kita ini Tuhan panggil supaya kita bisa melayani Tuhan. Ya, secara singkat saya akan jelaskan 2 panggilan Tuhan. Yang pertama panggilan yang umum, spesifik, dan basic. Yaitu apa? Menjadi surat terbuka. Artinya kita menjadi berkat untuk orang-orang di sekeliling kita. Artinya Tuhan panggil kita supaya kita bisa menjadi sama seperti Kristus. Orang lain akan melihat kita, oh, ini toh orang-orang yang ikut Tuhan, beda emang. Karakternya seperti Kristus. Panggilan yang umum, basic, dan fundamental ini, itu Tuhan panggil untuk semua orang percaya. Bukan hanya untuk pastor, bukan hanya untuk iCare leader, bukan hanya untuk orang-orang tertentu. Tapi Tuhan panggil semua orang percaya untuk menjadi surat terbuka. Sehingga orang bisa melihat Kristus hidup di dalam kita semua. Amin. Ya, ini panggilan yang paling fundamental daripada orang percaya. Roma 12 ayat 1. Kita buka banyak Alkitab ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Ya, jadi ibadah kita kepada Tuhan yang sejati adalah ketika kita memberikan tubuh kita sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, panggilan yang tadi yang umum ya, yang kedua adalah panggilan yang spesifik. Bahwa setiap kita ada panggilan spesifiknya, ya. Itu berbicara soal bakat, itu berbicara soal karunia. Ada orang yang karunianya mendoain orang sakit. Ada orang yang karunianya berdoa, ada orang yang karunia berbahasa roh, dan setiap kita itu karunia, bakat itu spesifik. Ada orang yang bakatnya menyanyi sehingga panggilan spesifiknya menjadi worship leader. Ada orang yang bakat alaminya adalah orang yang ramah, yang ekstrovert, ya otomatis panggilan spesifiknya adalah apa? Mengencourage orang, ya, bertegur sapa dengan orang lain. Ini yang spesifik. Jadi itu dia panggilan yang umum dan spesifik secara sederhana. Yang ketiga, poin yang ketiga, seorang servanthood harus memiliki karakter ini, ya. Ini poin yang terakhir dan yang paling penting harus kita miliki sebagai pelayan Tuhan. More of you, ya, more of Jesus and less of us. Biar Tuhan yang semakin besar, kita yang semakin kecil. Biar Tuhan yang semakin bertahta atas hidup kita, semua apa yang kita kerjakan, ya, kita kembalikan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Ya. Jangan sampai kita bermegah atas atas pelayanan kita. Karena kita udah mungkin Tuhan pakai khotbah kemana-mana, ya. Dari panggung ke panggung kita udah melayani Tuhan sebagai tim worship leader, tim praise and worship. Tuhan panggil kita untuk khotbah kemana-mana. Akhirnya kita sombong. Yang kita tonjolkan adalah diri kita, bukan Tuhan. Harusnya sebagai orang yang memiliki servanthood ini, Tuhan yang semakin ditonjolkan. Ketika kita mengikut Yesus, kita harus menyangkal diri. Artinya, ya, bahwa hidup kita ini bukan milik kita lagi, tetapi milik Tuhan. Kita buka di 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya. Ya, camkan baik-baik. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia
Dia adalah siapa? Yesus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ya. Jadi biar Tuhan, kita mati untuk diri kita, ya kita mati dan Tuhan yang hidup. Ya. More of you and less of me, oh Lord. Kita buka Yohanes 3, kita belajar dari satu tokoh Alkitab bernama Yohanes Pembaptis. Yohanes 3 ayat yang ke-27. Saya ceritakan secara sederhana ya. Jadi Yohanes Pembaptis ini punya murid. Dia membaptis ya, salah satu orang yang dia baptis itu Yesus ya. Dia baptis Yesus ya, tahu-tahu ketika dia baptis Yesus, setelah Yesus dibaptis, kemudian orang-orang datang sama Yesus untuk minta dibaptis. Alhasil muridnya si Yesus lebih banyak daripada muridnya si Yohanes. Ya. Akhirnya murid-murid Yohanes bertanya, "Rabi," ya di ayat yang ke-26. "Rabi, orang yang bersama-sama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga." Dan semua orang pergi kepadanya. Murid-muridnya mulai cemburu. Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga." Ayat 30, perhatikan luar biasa Yohanes Pembaptis. "Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil," kata Yohanes. Jadi Yohanes ini punya spirit yang luar biasa. Dia tahu bahwa Yesus yang harus semakin besar, dia yang harus semakin kecil. Orang-orang harus melihat Yesus, bukan lagi Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis tahu bahwa tugasku hanya mendahului Yesus. Ya. Jadi biar kita punya spirit seperti ini anak-anak Tuhan ya. Yang kita memberi hidup kita kepada Tuhan. Kita melayani Tuhan dan biarlah Tuhan yang semakin besar di dalam kehidupan kita. Ya. Ini satu tantangan yang besar loh. Kenapa? Karena pada dasarnya ketika manusia berdosa, manusia itu cenderung fokus kepada dirinya sendiri. Sehingga ketika manusia untuk memberikan hidupnya kepada orang lain itu berat sekali. Ya. Mungkin kita dengan mulut kita bisa gampang ngomong, "Tuhan, kuserahkan hidupku kepadamu Tuhan." Tetapi dalam prakteknya itu susahnya minta ampun. Kita harus hidup menyangkal diri, oh hidupku ini bukan milikku lagi, Yesus yang harus lebih besar. Saya mau tanya, dipuji enak atau enggak? Enak, saya pribadi suka dipuji. Ya, kita suka pujian. Tetapi ketika kita menikmati pujian itu dan kita berbangga atas pujian itu, di situ membuktikan ya bahwa kita sebenarnya masih punya PR. Harus nama Yesus yang ditinggikan. Harusnya ketika kita menerima pujian itu, kita kembalikan pujian itu kepada Tuhan. Sebab hidup kita ini milik Tuhan. Jadi apapun pujian yang diberikan kepada kita, semua untuk Tuhan, bukan untuk diri kita lagi. Jadi itu 3 hal yang harus kita miliki ya, teman-temanku, adik-adikku dimanapun kita berada. 3 hal yang harus kita miliki sebagai orang yang melayani Tuhan. Sebelum kita memimpin, sebelum kita belajar untuk memimpin, kita harus punya hati hamba ini, servanthood ini, ya. Kita harus belajar dan kita harus memiliki ini sehingga apa? Kita menjadi pemimpin yang sama seperti Yesus, ya. 3 poin ini harus kita miliki, kita harus siap, ya. Kita harus memberikan hidup kita kepada Tuhan. Apa potensi yang ada pada kita? Kita melihat bahwa Tuhan kita Tuhan yang ajaib, yang bisa memakai kita dan memperlengkapi kita. Dan ketika Tuhan pakai kita, jangan lupa, biar Tuhan yang semakin besar dan kita yang semakin kecil. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu ya Tuhan. Hari ini kami belajar firman Tuhan, bagaimana kami bisa memiliki hati seorang hamba Tuhan, servanthood ya Tuhan. Kami rindu Tuhan punya hati yang benar-benar mengasihi Tuhan. Hati yang benar-benar mau melayani Tuhan dengan tulus. Hati yang benar-benar melihat Engkau sebagai Tuhan yang besar ya Tuhan. Yang harus kami layani ya Tuhan.
Karena Engkau adalah Raja di atas segala raja. Engkaulah pemilik hidup kami. Engkau yang menebus kami. Kami gak berhak lagi atas hidup kami. Biar kami belajar ya Tuhan untuk mempersiapkan diri kami ya Tuhan. Kami belajar terus belajar, merenungkan firman ya Tuhan. Kami memperlengkapi diri kami sehingga kami bisa mempertanggungjawabkan Tuhan iman kami ya Tuhan. Di hadapan orang-orang yang tidak percaya. Kami bisa mengenalkan Kristus melalui hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan biarlah Tuhan juga Bapa, apapun potensi dan panggilan yang Tuhan inginkan dalam hidup kami ya Tuhan, biarlah kami kerjakan dan kami berikan semuanya bagi Engkau ya Tuhan. Biarlah apapun yang kami kerjakan Bapa, biarlah semua kami kembalikan untuk hormat kemuliaan-Mu Tuhan. Biar Engkau yang semakin besar ya Tuhan dan kami yang semakin kecil. Biar Engkau yang semakin terlihat Tuhan, bukan kami sebagai hamba-hamba-Mu ya Tuhan, tetapi Yesus saja ya Tuhan. Hidup kami sementara Tuhan, tapi Engkau adalah Tuhan yang akan bertahta selama-lamanya ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan ini. Mungkin hamba telah selesai Tuhan, tapi hamba percaya bahwa Engkau melalui Roh Kudus-Mu akan terus mengajari kami, mengingatkan kami dan menghibur kami ya Tuhan. Sehingga kami semakin mengerti akan kehendak-Mu atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sebagaimana teman-teman ketahui ya bahwa hari ini kita sama-sama merayakan anniversary TYC Pekanbaru dan saya beserta tim yang ada kita sama-sama bersyukur sama Tuhan atas kebaikan Tuhan. Selama kurang lebih 3 tahun ini kita melayani bersama-sama dan kita melihat kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Saya mengundang untuk seluruh tim yang ada untuk sama-sama kita bukan meniup ya, mengkibas lilinnya. 1, 2, 3. Centil ya. Wow. Iya, puji Tuhan ya. Dan mungkin Widi sebagai perwakilan dari tim leadership yang ada mau menyampaikan sepatah 2, 3, 4, 5, 6, 7 kata-kata ya. Silakan Wid. Banyak kata Bang, oke. Shalom semuanya. Gak nyangka banget sih kita udah nyampe ke tahun-tahun selanjutnya di ibadah pelayanan TYC Pekanbaru. Bersyukur sama semua tim yang ada, penyertaan Tuhan luar biasa dalam hidup masing-masing pribadi di sini dan bisa memberkati anak-anak TYC Pekanbaru selama beberapa tahun ke belakang.
Kami berharap ke depannya komunitas kita akan menjadi komunitas yang semakin lebih baik lagi. Amin. Bukan hanya kami yang bertumbuh, tapi teman-teman di rumah juga sama-sama bisa bertumbuh bareng kita di sini. Mungkin itu aja sih yang mau aku sampaikan ya. 8 kata ya Bang ya. Ya, saya juga secara pribadi sebagai koordinator TYC Pekanbaru mau mengucapkan kepada tim leadership yang ada yang luar biasa membantu saya bersama-sama dalam memimpin di TYC Pekanbaru ini. Ada Eben, Bu Febri, thank you Bu buat kebaikannya. Ada Widi, Andi, Blesa dan Rampe. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih buat semua volunteers yang ada, semua teman-teman TYC yang bersama-sama dengan kita. Kita percaya bahwa kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, dan saya percaya bahwa tahun-tahun berikutnya penyertaan juga Tuhan sempurna atas hidup kita. Kami juga bersyukur di tengah pandemi ini ya, kurang lebih 1,5 tahun, tapi kita bisa survive ya, itu karena kebaikan Tuhan. Dan Tuhan percayakan juga ada orang-orang luar biasa yang membantu kita, ada jiwa-jiwa baru yang Tuhan percayakan. Ada Mbak Vero, ada Clara, thank you buat Devintia, buat semuanya yang sudah bergabung dan menjadi menjadi bagian keluarga yang luar biasa. Dan tentunya adik-adik kami semua yang ada di rumah yang tetap setia mengikuti pertemuan-pertemuan secara virtual maupun akhir-akhir yang ada. Dan juga hari ini juga kami ingin kita juga mengucapkan terima kasih ya buat salah satu member kita yang di luar kota, ada Hosea yang nggak bisa join karena dia lagi ada pekerjaan di luar, dan sampai detik ini dia juga merupakan bagian kita ya. Dan hari ini kita juga mau memperkenalkan anggota ya yang baru, yang dia siap untuk melayani Tuhan, menjadi core team leaders di iCare Promise, dan dia juga akan menjadi bagian kita, menjadi support system juga, tim support ya, untuk mensupport tim pelayan yang ada. Kami mengucapkan welcome aboard untuk Saudari Deventia. Thank you yang sudah mau bergabung dengan kita, dan sekali lagi kita semua anak-anak Tuhan yang luar biasa. Dan terima kasih buat semuanya, kita terus bertumbuh di dalam keserupaan akan Tuhan. Amin. Amin. Ya, untuk mengakhiri acara kita hari ini, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu ya Tuhan. Hari ini kami boleh merayakan kebaikan-Mu ya Tuhan. Dari tahun demi tahun ya Tuhan, kami melihat pekerjaan-Mu dahsyat dan ajaib di tempat ini Tuhan. Semakin hari Tuhan, kami semakin melihat keajaiban-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau bekerja di luar ekspektasi kami ya Tuhan. Engkau bekerja luar biasa ya Tuhan, yang membuat kami sering terkagum-kagum akan kebaikan-Mu ya Tuhan. Selama 3 tahun ini Tuhan, kami bersyukur buat segala sesuatu yang Tuhan kerjakan, dan kami percaya Tuhan, gak hanya sampai di sini Tuhan, tetapi di tahun-tahun yang mendatang kami akan melihat kebaikan-Mu juga ya Tuhan. Tidak hanya melalui kami Tuhan, tapi adik-adik kami mungkin yang akan memimpin ya Tuhan. Teman-teman kami mungkin yang akan memimpin, melanjutkan estafet pelayanan ini Tuhan. Dan kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Bapa. Mari kita semua mengangkat tangan kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita semua, dan Dia melihat wajah kita, dan Ia melihat gambarnya, dirinya ada di dalam kita. Tuhan menyinari wajah kita dengan kasih karunia dan memberi kita damai sejahtera. Mari kita terima berkat dan damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Tuhan berkati setiap pekerjaan kita, Tuhan berkati setiap studi kita, Tuhan berkati keluarga kita, Tuhan berkati keluar masuk kita. Tuhan berkati keluarga orang tua kita, Tuhan berkati semuanya, dan Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Mari kita semua yang siap untuk menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin.